Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 Fikih tentang kesehatan. Saya namanya Muhammad Baiti Zidan Fadlan, satu kelompok dengan Olive dan Emma yang akan menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang opening saya. Pertama, perlu kita ketahui di dalam teknologi era modern kita tidak bisa menyangka ketika orang ada di dalam tablet kecil atau orang yang ada di dalam televisi menyampaikan beritanya, dan ketika itu juga dulu kala kaum Quraisy tidak akan percaya ketika Nabi Muhammad SAW melakukan Isra yang berjalan hingga dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kembali lagi ke Masjidil Haram dalam satu malam. Kaum Quraisy juga tidak percaya. Nah, jadi berhubung dengan percepatan revolusi zaman ini, tentu saja fikih itu dijadikan tanda tanya besar, termasuk dalam kesehatan kontemporer ini. Banyak pertanyaan atau banyak ruang lingkup yang dijadikan pembahasan bagi para ulama, para dokter-dokter yang mungkin mungkin ahli dalam bidangnya. Yang pertama, kita tidak usah jauh-jauh ketika Ramadan, kita sering berpuasa melaksanakan ibadah puasa, dan ketika kita sudah sakit dan memaksakan diri untuk berobat ke rumah sakit, tentu saja dokter tidak mengambil alih untuk menyuntik kita. Perlu kita ketahui juga, itu tidak tanda tanya besar masuknya air atau masuknya air ke dalam tubuh kita yang mendengar bahwa itu membatalkan puasa, itu akan dijawab oleh teman saya. Dan juga pertanyaan tentang bagaimana hukumnya memakan ketika keadaan orang sakit di dalam berpuasa. Dan juga maaf, saya agak lupa. Lah, dan juga ketika kita mendonorkan darah, ketika PMI Palang Merah Indonesia kehilangan stok atau kehabisan stok darah, itu memerlukan banyak darah. Dan ketika kita sudah mendonorkan darah, keluarnya darah yang jelas, kita batal puasanya. Pada saat itu juga banyak tanda tanya yang dipermasalahkan di fikih kesehatan ini. Tentu bukan hanya di bulan Ramadan saja. Ketika banyaklah hal yang terjadi, dan itu akan dijawab di statement teman saya, rekan saya. Karena berhubung ini sistemnya online dan kita tidak bersama-sama, jadi mohon maaf untuk dosen jika ada kekurangan kata atau kekurangan video kita yang terjadi secara berjeda-jeda, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Hasanah, saya dari kelompok 12. Materi saya tentang fikih kesehatan fisik atau kedokteran. Sebelumnya terdapat pertanyaan yang disampaikan oleh teman saya, yaitu pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya tentang suntikan pada bulan Ramadan, apakah itu membatalkan puasa ataukah tidak? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya mendonorkan darah di saat berpuasa? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya di sini akan menjelaskan pengertian kesehatan itu terlebih dahulu. Karena materi pada kelompok saya yaitu membahas tentang kesehatan. Menurut WHO, sehat adalah memperbaiki kondisi manusia, baik jasmani, rohani, ataupun akal, sosial, dan bukan semata-mata
memberantas penyakit. Dalam Majelis Ulama Indonesia berpendapat bahwa kesehatan sebagai kesehatan jasmaniah, ruhaniyah, dan sosial yang dimiliki manusia sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri dan kita wajib memelihara serta mengembangkannya. Kesehatan di sini adalah keadaan pada makhluk hidup guna memfungsikan seluruh organ tubuhnya secara harmonis. Untuk manusia, pengertian kesehatan dapat diartikan kesempurnaan keadaan jasmaninya, ruhaniyah, maupun keadaan sosialnya. Berbicara tentang kesehatan, pasti tidak terlepas kaitannya dengan kedokteran, bukan? Nah, di sini ada ulama yang berpendapat, janganlah sekali-kali engkau tinggal di suatu negeri yang tidak ada ulama yang memberikan fatwa dalam masalah agama, dan juga tidak ada dokter yang memberitahukan mengenai keadaan kesehatan badanmu. Nah, jadi di sini kedokteran itu juga sangat penting. Lanjut mengenai pertanyaan pertama, yaitu apakah suntikan dapat membatalkan puasa? Nah, di sini secara istilah kan puasa itu menahan diri dari makan, minum, dari jima, dari mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Nah, itu kan pengertian puasa itu sendiri. Menurut ulama, yang membatalkan puasa itu ada 3 hal. Yang pertama itu kan makan dan minum. Yang kedua itu jima. Jima itu berhubungan intim. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimmus siyama ilal lail. Yang artinya, maka sekarang campurkanlah mereka dan ikutilah apa yang tidak ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu saat fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Nah, seperti itu kan pengertian puasa menurut para ulama dan secara harfiah. Para ulama juga berpendapat pembatalan puasa terjadi jika ada sesuatu yang disuntikan melalui otak, melalui dubur, dan semacamnya. Nah, sekarang membahas tentang suntikan. Apakah suntikan itu dapat membatalkan puasa atau tidak? Perlu diketahui, suntikan itu ada 3 jenis. Yang pertama, suntikan melalui kulit. Yang kedua, suntikan melalui otak. Yang ketiga, suntikan melalui pembuluh darah. Yang pertama, suntikan melalui kulit. Suntikan melalui kulit ini tidak membatalkan puasa. Mengapa tidak membatalkan puasa? Karena tidak ada saluran khusus ke organ pencernaan atau tidak menimbulkan energi dan tidak membuat kenyang. Pendapat ini juga diperkuat oleh pendapat Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, tidak batal dengan suntikan, karena suntikan bukanlah makan dan minum, baik secara bahasa ataupun kebiasaan. Yang kedua yaitu suntikan melalui otot. Suntikan melalui otot ini juga tidak membatalkan puasa. Mengapa? Karena juga tidak ada saluran khusus ke organ pencernaan atau tidak menimbulkan energi, dan juga suntikan melalui otot ini juga tidak mengenyangkan. Nah, pendapat ini juga diperkuat dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, yaitu mengatakan boleh berobat dengan suntikan di lengan atau pembuluh darah bagi mereka yang puasa di siang hari, karena itu tidak membatalkan puasa.
Yang ketiga yaitu suntikan melalui pembuluh darah. Nah, suntikan melalui pembuluh darah ini ada yang membatalkan puasa. Suntikan melalui pembuluh darah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, suntikan yang mengandung bahan makanan seperti vitamin C atau suntik infus. Nah, ini jelas membatalkan puasa. Mengapa membatalkan puasa? Karena suntikan semacam ini memberikan tenaga dan mengenyangkan serta menggantikan makanan dan minuman. Maka suntikan yang mengandung vitamin C seperti ini atau suntikan infus itu jelas batal. Yang kedua yaitu suntikan tidak mengandung bahan makanan. Misalnya seperti suntikan anti nyeri atau suntikan antihistamin. Nah, ini tidak membatalkan puasa. Mengapa tidak membatalkan puasa? Karena suntikan ini tidak menimbulkan energi dan tidak membuat kenyang. Jadi suntikan ini tidak membatalkan puasa. Lanjut dengan pertanyaan yang kedua, yaitu tentang hukum donor darah pada saat berpuasa. Apakah hukum donor darah pada saat berpuasa itu bisa membatalkan puasa? Nah, hukum jika darah yang didonorkan dalam jumlah besar dan memberikan pengaruh kepada tubuh seseorang yang mendonorkan darah tersebut, misalkan di saat dia mendonorkan darahnya dan tubuhnya merasa lemah, maka ini dapat membatalkan puasa. Tapi jika saat dia berpuasa dan dia mendonorkan darah tidak terdapat kelemahan di dalam tubuhnya juga, maka ini juga tidak apa-apa selagi dalam pendonoran darah tersebut tidak menimbulkan efek terhadap tubuh, ya, tidak menimbulkan efek kelemahan terhadap tubuh, maka donor darah tersebut tidak apa-apa. Tapi bagaimana hukumnya dengan seseorang yang menerima transfusi darah? Apakah puasanya itu batal? Nah, seseorang yang menerima transfusi darah jelas puasanya itu batal. Mengapa demikian? Karena darah pada hakikatnya tempat sari-sari makanan, terutama pada bagian yang disebut plasma darah. Itu adalah tempat sari-sari makanan. Jika sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu memberikan energi seperti asupan sari-sari makanan seperti yang dijelaskan, seperti yang dikatakan saya sebelumnya, maka puasa tersebut batal. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika terdapat kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini. Nama saya Emma Dwi Ratna dari kelompok 12. Saya akan memberi kesimpulan terhadap materi yang telah dijelaskan teman saya tadi. Yang pertama, apakah suntik pada bulan puasa itu dapat membatalkan puasa atau tidak? Perlu diketahui ya, suntik itu ada 3 jenis. Suntik melalui kulit, otot, dan melalui pembuluh darah. Jadi kalau suntik melalui kulit dan otot itu tidak dapat membatalkan puasa karena tidak ada saluran khusus ke organ pencernaan dan tidak dapat membuat si pendonor itu kenyang. Jadi puasanya tidak batal. Kalau suntik melalui pembuluh darah itu bisa jadi batal, bisa jadi tidak. Jadi apabila suntikan yang mengandung bahan makanan, contohnya infus atau disuntik vitamin C, itu dapat membatalkan puasa karena mengandung makanan. Dan apabila suntikan yang tidak mengandung makanan, itu contohnya seperti suntik anti nyeri, itu kan tidak mengandung makanan, jadi puasanya tidak batal.
Yang kedua yaitu apakah donor darah saat bulan puasa itu dapat membatalkan puasa atau tidak? Apabila donor darahnya dalam jumlah yang sangat besar dan memberikan pengaruh terhadap pendonor atau membuat si pendonor itu lemas, maka puasanya batal. Apabila donor darah dalam jumlah yang kecil, maka puasanya tidak batal. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.